Gimana Coti, kalau menurut lo tuh tipe yang mana nih? Lo tipe yang ghosting, breadcrumbing, atau orbiting, benching, atau caspering? Nah, ini ada 5 tipe-tipe cowok atau cewek, 5 istilah yang lagi happening atau kekinian di zaman sekarang. Yo, balik lagi di tongkrongan Bacot Ria. Ngebacotin apa aja, yang penting bahagia. Balik lagi bareng sama gua Denan. Sebelum lo dengerin bacotan gua kali ini, gue pengen ngasih tahu nih, gua itu lagi seneng banget minum kopi, men. Nah, kopi itu kopi Gilus Mix. Nggak, ya gue tahu sebenarnya, gue lihat di ada beberapa YouTube lah yang emang udah di endorse ya. Cuman ternyata enak, gue suka rasa pandan sama vanilanya sih. Jadi recommended lah buat lo yang suka ngopi, belilah Gilus Mix. Ada di Indomaret apa Alfamart. Kali ini gue pengen ngebacotin tentang sesuatu yang seru nih, karena kita lagi ada di bulan penuh cinta, which is bentar lagi juga mau Valentine. minggu ini ya Valentine, apa minggu depan ya, kapanpun itulah, tanggal 14 Februari kan. Jadi gue pengen ngomongin it's all about love. Love, cinta maksudnya. Mungkin lebih ke hubungan kali ya. Kayaknya zaman sekarang ini ada istilah-istilah kekinian lah, yang dating modern gitu. Kayak kata-kata ghosting, terus ada breadcrumbing, dan so on and so on. Itu yang pengen gue bahas. Kayaknya seru ya ngebahas, karena ya gue juga baru ngobrol juga sama seseorang, dan ternyata ada beberapa kata yang baru gue denger gitu. Cuma gue udah tahu nih beberapa, jadi gue pengen ngebahas itu. Jadi kalau nggak salah yang pertama itu ada ghosting, ada breadcrumbing, terus ada orbiting, ada benching, sama ada caspering. Nah, lo pada tahu nggak semua? Gue juga baru tahu sebenarnya, tapi nggak apa. Ini gue pengen ngebacotin itu. Gue kasih tahu apa yang gue dapetin dari temen gue ini gitu. Nah, kayaknya tapi kalau ghosting udah menjadi kata-kata umum ya. Ghosting itu biasa dilakukan, ini tuh kayak apa ya, semacam kayak hit and run gitu, ngerti nggak lo? Jadi ya awalnya tuh ini mau cowok mau cewek bisa aja sih sebenarnya. Awalnya tuh wah intens, ya chattingan, teleponan, terus mungkin juga udah jalan bareng, udah mulai ada sentuhan, pegangan tangan, gandengan, atau bahkan lebih dari itu gitu. Intinya adalah kalau ghosting itu ketika si cowok atau si cewek ini mendekati lawan jenisnya, intens banget, saking intensnya. Atau mungkin dia udah mendapatkan apa yang dia mau, atau mungkin ada sesuatu yang si cowok atau si cewek ini nggak suka, ilfeel lah. Tiba-tiba ada sesuatu lah yang ngebuat mereka, aduh kayaknya gue nggak pas nih. Cuman dia tuh nggak ngomong. Ya bisa apa aja, misalkan tiba-tiba udah dapat, misalkan kayak udah ditidurin atau apapun lah, bisa banyak faktornya gitu yang ngebuat dia kayak, aduh kayaknya gue nggak akan gue terusin gitu. Nah, si cowok atau si cewek ini, dia bakal tiba-tiba setelah intens yang wah ketemu nelfon chatting, ada sesuatu yang buat dia nggak nyaman, ataupun kayak tata gini-gini aja, atau boring, gone, nggak ada omongan apa-apa, nggak ada apa, tiba-tiba hilang aja, nggak pakai pamit, tiba-tiba ngilang aja. Misalkan si pasangannya coba untuk, atau si gebetannya coba untuk ngehubungin, nggak pernah diangkat atau nggak pernah aktif, chatting nggak pernah dibalas, lewat Instagram juga mungkin gak dibalas-balas. Tapi kita lihat si cowok atau cewek ini tuh yang ngeghostingin itu, tapi dia update story terus gitu. Ya itu yang namanya ghosting gitu. Jadi ghosting itu lebih ke arah, ya kasarnya mungkin kayak lo ditolak, atau emang dia nggak bisa ngomong bahwa kita nggak cocok, tapi tanpa ada obrolan aja sih. Intinya adalah dia menghilang begitu saja. Ya kayak hantu. Gitu. Nah, itu yang pertama tuh, ghosting. Faktornya bisa banyak ya, dari gue bilang ya. Biasanya yang dighostingin itu biasanya penasaran. Ya kadang ada orang yang nggak bisa dong gue diginiin gitu, karena gue butuh kejelasan. Kenapa, salah gue apa? Apakah ada sesuatu yang nggak lo suka atau gimana, tapi lo ngomong gitu. Tapi ya ada banyak tipe cowok sama cewek yang seneng ghosting aja. Bahkan mungkin kayak udah ngedapetin apa yang dia pengen, misalkan kayak seks, dan ternyata seksnya juga nggak gimana banget, ya dia ghostingin gitu. Itu ghosting yang pertama. Kita lanjut
ke yang kedua, breadcrumbing. Wah, breadcrumbing ini mostly biasanya fuckboy, tapi fuckgirl juga bisa kali ya. Dia tuh kayak suka ninggalin remahan gitu, kayak nggak mau kehilangan fans, jadi nanya kabar sesekali gitu. Dia nggak intens, cuman dia menjaga apa ya, jaga pelanggan. Jadi dia nggak akan menghilang seutuhnya, tapi dia juga nggak akan intens. Tapi dia kayak meninggalkan, terus dia kayak perhatian adalah mungkin sehari chatting 2 atau 3 kali dalam waktu yang agak berjauhan. Tapi ketika dia lagi mau ketemu atau lagi butuh means bisa apa aja ya, bisa kebutuhan hasrat itu, atau ya mungkin dia butuh temen atau butuh curhat atau gimana ya. Ketika dia lagi butuh, pasangannya tuh ngerasa nggak dicariin gitu. Jadi kayak dia bakal ngedatengin lu kalau emang dia ada maunya aja. Nah ini tuh tipe-tipe yang, karena kan breadcrumbing itu kan kayak remahan ya. Jadi dia tuh kayak ninggalin aja remahan-remahan sedikit-sedikit gitu. Dia nggak intens, tapi dia juga nggak mau totally hilang dari lu. Ini bisa cowok bisa cewek sih. Makanya ini mostly fuckboy atau fuckgirl. Karena dia nggak mau kehilangan fans, tapi dia juga tetap, wah kayaknya nih ini masih gua maintain nih. Dan cuman dia juga nggak terlalu kayak, wah gua pengen ini, nggak aktif atau gimana. Jadi dia cuman kayak, hey, nanya apa kabar, kamu sehat, udah makan, oh gitu. Jadi aku lagi di kantor, ya udah ngobrol-ngobrol cerita sedikit, yaudah ntar aku telepon lagi ya, aku lagi meeting ya. Mungkin dia bakal ngechat tuh lagi, nggak tahu ntar malam atau mungkin besok atau mungkin 2 hari kemudian atau mungkin seminggu kemudian, who never knows. Tapi ketika mereka lagi butuh, mereka tahu bahwa, hey, aku lagi pengen ketemu nih. Nah, si orang yang di breadcrumbing ini juga kayak ngerasa, kok lo ngilang tapi sekarang lo lagi kayak pengen ketemu. Jadi lo juga merasa kayak dibutuhkan gitu. Nah ini makanya seperti tadi gue bilang, biasanya ini tuh ya fuckboy atau fuckgirl yang ngelakuin breadcrumbing ini gitu. Karena ya biasanya dia tuh nggak cuma ke satu orang gitu. Biasanya dia beberapa orang gitu. Ya misalkan si cewek ada beberapa cowok yang dia maintain, dan si cowok juga ada beberapa cewek yang dia maintain gitu. Ya istilahnya layboy gitulah. Jaga pasar. Itu breadcrumbing. Jadi kalau coti-coti ada orang yang memaintain dalam seminggu 3 kali dia suka ngechat 2 kali atau 3 kali, hati-hati, lo bisa jadi korban breadcrumbing. Itu yang kedua. Kita move on ke yang ketiga, itu orbiting. Waduh, orbiting ini juga gue baru tahu nih kemarin gitu. Misalkan lo ada gebetan atau mungkin lo ada mantan gitu. Orbiting itu biasanya mantan sih, karena lo udah ada masalah, lo putus misalkan, terus mantan lo ini masih ngeliatin semua tentang lo gitu. Misalkan Instagram lo, Twitter lo, mungkin Facebook lo, TikTok lo, atau apapun lah. Jadi dia kayak pengen cari perhatian dari lo gitu. Tapi dia doing nothing. Jadi cuman kayak ngasih lihatnya bahwa gue tuh kayak misalkan di Instagram nih, semua postingan lo di feed lo di like-in sama dia. Nah, out of nowhere aja. Biasanya dia nggak pernah kayak gitu. Jadi kayak itu suatu hal yang di luar kebiasaan dia. Cuman ketika lo putus, dia tuh kayak ngasih lihat bahwa ini gua nih. Tapi dia nggak pernah doing something gitu. Jadi cuman kayak ngasih tahu lo aja bahwa ini ada gue nih. Tapi menurut gue agak aneh sih yang orbiting ini ya, karena lo ngapain gitu, cuma nge-like-in doang. Kenapa nggak lo sekarang aja langsung chat gitu. Nah ini biasanya orang-orang yang punya ego tinggi. Biasanya karena gue ogah nih, ini pride gue dong, gila putus harusnya dia yang ngubungin gue, kayak gitu-gitu. Jadi si orbiting ini lebih ke arah sabodoteing sih kalau kata gue ya. Lo ngapain cuma liatin sosial media mantan lu? Ya kalaupun ini cowok atau cewek, kalau cowok sih mendingan lu gentle lah gitu, chat aja. Kalau emang udah nggak ya udah nggak usah dibikin ribet lah gitu. Nggak tahu nih yang orbiting ini, gue juga ngerasa kayak nggak penting sih. Buat apa lo orbiting? Gitu. Jadi orbiting itu orang yang selalu memantau sosial media lu lah. Dan ini biasanya orang-orang yang punya ego tinggi gitu. Next, ini yang keempat, benching. Waduh, benching nih. Lu bench itu kayak
di bangku cadangan ya kalau di olahraga. Itu kurang lebih mirip sama breadcrumbing sebenarnya. Bench itu biasanya kayak pemain cadangan kan. Biasanya kalau di sebuah olahraga bola atau di mana olahraga pun selalu ada pemain cadangan gitu. Kayak bantalan lu aja. Jadi misalkan kayak gini, lu suka sama seseorang, tapi nih orang nggak ngasih lu respon yang lu harapin gitu. Tapi bukan berarti dia nggak suka, karena lu belum tahu apakah dia suka sama gua atau enggak. Cuman lu tuh masih nunggu gitu. Atau mungkin lu punya pasangan dan lu putus, tapi lu masih ngarep dia. Dan sambil lo nunggu dia, lo tuh kayak punya pemain cadangan atau kayak punya bantalan gitu. Kayak yaudah deh, sambil gua nunggu dia balik apa enggak, tapi gua harus ada bantalan dulu nih. Jadi ini tuh biasanya karakternya tuh orang-orang yang ogah rugi, coti. Jadi dia tuh pengen dapetin semuanya. Minimal kayak lu nungguin si A, tapi lu punya bantalan si B. Jadi kalau si A nggak mau, ya lu dapetin si B. Iya, ini ogi orang yang nggak mau rugi. Jadi dia biasanya orang yang suka benching ini biasanya dia labil, banyak galau dan nggak bisa ngambil decision. Ya artinya adalah dia nggak mau rugi. Karena dia daripada gue nggak mau rugi nih, tapi gue masih sayang sama dia. Tapi gue nggak tahu juga nih bisa balik lagi sama dia atau enggak. Tapi gue juga punya bantalan gitu. Udah deh, gue punya si ini. Tapi bisa jadi ketika si ini pengen balik lagi, si ini bakal ditinggal gitu. Ya, the other way around lah. Makanya menurut gue benching ini lebih ke arah orang yang ogah rugi. Jadi dia nggak mau rugi aja dalam sebuah hubungan gitu. Nah, pernah nggak nih ada yang jadi benching? Gue pernah nggak ya? Rahasia. Gitu. Nah, itu yang keempat, benching ya. Jadi buat coti-coti yang merasa kalian di benching, mendingan lo tanya, lo mau sama gue atau enggak? Kalau enggak, gue mau cabut dari hidup lo, gitu aja ya. Ceklekin, karena mereka juga pasti nggak akan bisa saklek. Dan ketika mereka cuma udah, lo di benching. Lo mau cowok mau cewek di benching ya. Lo jadiin pemain cadangan, cot. Yang aslinya adalah pasangan cadangan tuh ya. Bentar, gue ngopi dulu. Jurus miskin rasa vanilanya enak banget nih. Sekarang ke yang terakhir. Yang terakhir itu Caspering. Wah, Caspering. Lo inget gak sih dulu pada film kartun? Kayaknya ada juga film manusia yang dijadiin naik ke layar lebar. Si Casper itu si Casper hantu si hantu baik hati. Nah, ini tuh ada istilahnya Caspering. Namanya ambil dari si Casper, si hantu baik hati. Jadi ini tuh sebenarnya alternatif dari ghosting. Kan kalau ghosting kan lo intens, tiba-tiba lo ngilang aja gitu. Nah, kalau ini enggak. Dia daripada nyuekin orang gitu, ignoring someone, dia lebih jujur tentang perasaannya mereka. Atau bisa cowok bisa cewek juga ya. Di sini gua nggak spesifik ini buat cowok buat cewek, ini buat unisex menurut gua. Jadi dia lebih ngomong dan lebih sopan lah. Kayak nggak langsung bye, tapi lo pamit secara sopan, secara baik-baik gitu. Jadi ini mah ada mannernya lah gitu. Misalkan lo baru ketemu orang, baru PDKT gitu, sama ini bisa jadi dia sesuatu yang lo suka, nggak cocok, atau ilfeel, atau apapun itulah. Ataupun memang kalau fuckboy atau fuckgirl setelah lo ngapa-ngapain sama dia, ya dia dengan enaknya bahwa sorry kayaknya gue nggak bisa. Dia bakal ngomong jujur gitu bahwa dia nggak bisa dan udah kita sampai di sini aja. Jadi sebenarnya dia datang baik-baik, dia pergi pun dengan baik-baik. Kurang lebih seperti itu gitu. Cowok atau cewek yang suka Caspering ini, dia tuh jujur tentang apa yang dia rasain. So, gue tuh kayaknya kok kenapa kita agak aneh ya, kayaknya kita gini nggak cocok, atau gue tuh masih kurang nyaman gitu. Nah, perlahan-perlahan tiba-tiba dia udah ngilang dari hidup lu. Tapi sebelum dia ngilang, dia bakal jujur tentang apa yang dia rasain, dan dia bakal meninggalkan lu secara perlahan, kayak gently reminder bahwa this relationship nggak bisa jalan gitu. Itu sih Caspering. Jadi sebenarnya lebih ke arah, bisa aja dipakai sama si fuckboy atau fuckgirl ya. Cuman nih fuckboy dan fuckgirl yang punya manner aja sih, nggak yang tiba-tiba udah gitu lo ngilang, ghosting gitu. Jadi dia bakal ngomong, mulai berundur dari tadinya intens, mulai jarang, mulai dia sibuk segala macem, mulai apa. Tapi dia nggak akan nyuekin lo, dia bakal jawab apa adanya. Sorry gue nggak bisa, sorry gue ini, sorry gue ada acara keluarga, apapun lah, apapun alasannya. Cuman dia nggak akan ignoring lo, nggak akan nyuekin lo gitu. Itu Caspering gitu. Wah, seru ya.
Ini tuh kayak sesuatu apa, modern dating atau istilah-istilah yang modern sih di saat sekarang gitu. Gimana Coti, kalau menurut lo tuh tipe yang mana nih? Lo tipe yang ghosting, breadcrumbing, atau orbiting, benching, atau caspering? Nah, ini ada 5 tipe-tipe cowok atau cewek, 5 istilah yang lagi happening atau kekinian di zaman sekarang. Apapun tipe lo, ya jangan sampai nyakitin orang lain lah. Gitu aja sih. Kayaknya segitu dulu ya. Nanti gue bakal bahas lagi tentang relationship ini, karena ini masih di bulan Februari, bulan penuh cinta. Mungkin gue bakal banyak ngebahas tentang cinta sih. Ya udah, tungguin aja di bacotan berikutnya. So, think that's about it. Gue Denan. I'll see you around. Coti-coti. Bye.